Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dashboard Suzuki SX Cross 4. Seperti apa kira-kira mobilnya? Saksikanlah mobil Suzuki SX Cross 4 berikut ini. Terima kasih pemirsa. Nah, ini dia pemirsa mobilnya. Keren kan? Ya, kalau sudah tahu mobilnya, mari kita melangkah ke selanjutnya adalah kita bahas masalah dashboardnya. Oke. Nah, pemirsa, sekarang kita akan melangkah ke bagian pengendalian power window dan pintu. Ini letaknya di sebelah kanan pengemudi. Nah, di sini tentunya ada beberapa tombol yang harus kita kenali ya. Yang pertama, yang paling kiri itu adalah tombol dari kaca spion pemirsa. Tombol dari kaca spion yang paling kiri itu. Jadi untuk kaca spion kanan kiri apakah kurang naik atau kurang turun, nah bisa kendalikan dari situ. Tentunya dengan memutar knob itu ke kiri dan ke kanan. Jadi apabila knobnya kita ini kan ke kiri, berarti itu kita mulai memainkan pengendalian di spion sebelah kiri. Selanjutnya apabila knob kita arahkan ke kanan, berarti kita akan memainkan knob sebelah kanan pemirsa. Demikian. Selanjutnya kok tombol di sebelah kanannya itu pemirsa ya, itu untuk menekuk kaca spion. Kalau kita lagi parkir kan kaca spion, takutnya apalagi kita parkir di gang sempit pemirsa. Jadi kaca spion ini harus ditekuk supaya tidak kena kendaraan lain yang lewat maupun tidak mengganggu. Nah, ini dipencet sekali pemirsa di tombol ini, maka kaca spion keduanya itu dia akan menekuk. Nanti pas kita mau jalan, kita pencet lagi sekali lagi, maka kaca spion itu akan mengembang lagi istilahnya seperti biasa dan siap untuk dipakai. Demikian pemirsa. Nah, yang selanjutnya ini di sebelah kanannya lagi yang atas ya, yang ada lambang gemboknya itu pemirsa. Ini bukan gembok cinta ya, tapi ini gembok, ada lambang gembok terkunci dan juga gembok terbuka. Ini bukan gembok lemari baju anak bujangan ya, tetapi ini adalah untuk sebagai central lock pemirsa. Jadi di gembok ini nanti kalau dipencet ini, kalau yang terkunci berarti oleh driver dipencet, dia akan seluruh pintu, empat pintu tersebut akan otomatis mengunci ya, otomatis mengunci. Kemudian untuk yang membuka biasanya ketika kita sudah sampai ke tujuan kita, ketika kita pencet tombol membuka itu, buka gembok itu berarti terbuka semua. Jadi untuk safety ya pemirsa, jadi terbuka semua, baru yang ada di kursi penumpang juga bisa membuka pintu. Demikian pemirsa. Nah, lalu yang sebelahnya itu pemirsa ya, itu adalah untuk pengunci window, pengunci jendela. Jadi kalau kita pencet tombol itu sekali ke dalam, dia otomatis jendela-jendela yang di kursi penumpang itu tidak bisa dibuka sendiri, harus melalui driver, harus melalui supir. Driver seat itu yang membuka. Tetapi kalau kita pencet sekali lagi dan dia menjadi lepas, menjadi keluar, tidak masuk ke dalam tombolnya itu, maka si penumpang juga bisa membuka jendelanya sendiri tanpa harus mengandalkan dari driver seat, dari
panel di dashboard yang untuk pengaturan power window ini pemirsa. Sehingga mungkin fitur ini digunakan untuk supaya safety ya, keamanan, takutnya yang penumpang kita ada anak kecil atau bagaimana, supaya aman. Biasanya dari posisi driver seat kita pencet sekali sehingga dia walaupun anak kecil tidak bisa untuk membuka jendela tersebut. Tapi kalau kita tidak pencet itu, maka dia juga bisa membuka jendela itu. Kalau memang itu orang dewasa nggak masalah pemirsa, tapi kalau anak kecil memang rawan sekali, perlu kita pencet sebelum kita melakukan perjalanan. Nah, demikian pemirsa fungsinya. Nah, yang selanjutnya kita melihat tombol auto. Ini adalah tombol untuk membuka window atau jendela di window dari driver seat sebelah kanan ya pemirsa. Jadi ini kalau dipencet tombol ini, biasanya kita mau bayar tol atau ngetap e-tol card ya, kita sering menggunakan tombol ini, dan ini juga yang lebih sering rusak ya, pakai tombol auto ini pemirsa. Kemudian kok ada tombol sejenis ya di sebelah kirinya itu, sama di belakang dua. Nah, ini juga untuk membuka jendela, membuka jendela dari kursi penumpang, baik penumpang depan maupun dua penumpang belakang kanan kiri. Yang depan tentunya di tombol yang ini, kemudian yang belakang adalah di belakangnya, di kanan kiri, sesuai dengan posisi tombol dan posisi tempat duduk pemirsa. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tombol pengunci dari window ini apabila diaktifkan, maka apa yang ada di kursi penumpang dia tidak bisa untuk membuka windownya, sehingga harus dibuka oleh drivernya melalui tombol-tombol ini. Tetapi sebenarnya di tombol penumpang juga, di kursi penumpang itu juga dia punya tombol-tombol masing-masing untuk membuka windownya, membuka jendelanya. Jadi ini memang supaya kepraktisan, jadi di kursi penumpang masing-masing disiapkan, juga di driver seat juga disiapkan, dengan maksud tadi untuk safety tadi, bisa dikunci, jadi semuanya hanya bisa dimainkan dari driver seat. Tapi kalau si pengunci jendela tadi kita lepas, maka si penumpang juga bisa untuk membuka jendelanya. Demikianlah pemirsa ya. Demikianlah pemirsa untuk bahasan kita kali ini tentang dashboard dari Suzuki SX4 Cross S ya, yang tentunya kami sudahi sampai di sini. Yang nanti minggu depan akan kami lanjutkan lagi untuk dashboard, fungsi-fungsi dashboard yang lain seperti speedometer ya, juga tombol-tombol yang ada di kemudi, kemudian tombol-tombol yang ada di AC, dan di dashboard, fungsi-fungsi dashboard yang lain masuk untuk AC dan sebagainya. Karena kalau kita uraikan secara panjang lebar di sini, tentunya pemirsa akan segera menjadi jenuh dan bosan, karena pembahasannya akan mungkin memakan waktu yang lebih lama lagi kalau semua kita bahas. Jadi kami cukupkan sekian untuk part 1 kali ini. Jadi see you on my next video untuk tombol-tombol selanjutnya seperti yang telah saya jelaskan di atas. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Jangan lupa ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi, serta tinggalkan komen supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih pemirsa. See you on my next video. Terima kasih.